Bab 3. Memperbarui, mengakui, dan mengalami. Paulus berdoa untuk temannya, agar komunikasi dari imanmu kiranya menjadi berpengaruh dengan mengakui setiap hal baik di dalam kamu dalam Kristus Yesus. Filemon 1 ayat 6, King James Version. Berkomunikasi artinya melepaskan atau memindahkan. Sebagai contohnya, saya sedang berkomunikasi, melepaskan, memindahkan kepada Anda apa yang telah dikatakan oleh Tuhan dan membuatnya menjadi suatu kenyataan dalam hidup saya. Berpengaruh artinya itu mulai bekerja atau menghasilkan. Bagaimana iman Anda bekerja dan menghasilkan? Dengan mengakui setiap hal baik di dalam kamu dalam Kristus Yesus. Prinsip-prinsip perjanjian lama tidak perlu diterapkan pada iman perjanjian baru. Itulah sebabnya konsep seperti mendapatkan iman lebih banyak, menerima sebuah pengurapan baru, mendapatkan Tuhan lebih lagi, dan menerima bagian ganda tidak berlaku di sini. Karena ketidaktahuan, orang-orang mengatakan Elisa mendapatkan 2 bagian dari pengurapan Elia. Malam ini adalah malam pengurapan 2 bagian. Elia tidak memiliki kepenuhan Tuhan. Ia hanya mendapatkan sebagian kecil dari kepenuhan tersebut. Oleh karena itu, Elisa dapat memiliki pengurapan 2 kali lebih banyak daripada Elia. Namun Yohanes 1 ayat 16 mengatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Di bawah perjanjian baru kita telah sudah terjadi menerima kepenuhannya. Sebagai orang percaya, Tuhan telah memberikan kepada Anda segala sesuatunya ketika Anda dilahirkan kembali. Yang lama telah berlalu dan segala sesuatunya menjadi baru. Dalam roh Anda telah menerima takaran iman yang sama, kuasa yang sama, hikmat yang sama, dan kemampuan yang sama seperti orang Kristen lainnya. Roh kita adalah identik dengan Tuhan Yesus Kristus dalam segala jalannya. Roh kita tidaklah dalam proses bertumbuh dan beranjak dewasa, karena roh kita telah sempurna. Anda telah mendapatkan segala sesuatunya. Sisi dari kehidupan Kristen Anda adalah mempelajari bagaimana untuk memanifestasikan dalam alam nyata ini apa yang telah ada di dalam roh Anda yang telah dilahirkan kembali itu. Cara agar roh Anda menjadi efektif, produktif, dan operatif adalah dengan mengakui segala hal baik yang ada di dalam diri Anda, dalam roh Anda, di dalam Kristus. Karena Anda hanya bisa mengakui hal-hal yang telah ada, maka Anda tidak dapat mengakui sesuatu yang bukan merupakan sebuah kenyataan. Oleh karena itu, agar roh Anda dapat bekerja, Anda harus mengenali, percaya, dan mengakui hal-hal yang baik dalam diri Anda di dalam Kristus. Telah lengkap sepertiga. Saya tidak melihat adanya manifestasi kuasa, kemenangan, sukacita, apapun juga, sampai saya mulai memperbarui pikiran saya dan menemukan apa yang Tuhan telah taruh di dalam saya. Saat saya mulai mengakui apa yang telah Dia lakukan, hadirat dan kuasanya mulai bermanifestasi dalam hidup saya. Kehidupan orang-orang yang saya layani mulai berubah. Mengakui hal-hal yang baik dalam diri saya di dalam Kristus membuat iman saya bekerja dan menghasilkan hal-hal yang supernatural. Kebanyakan orang Kristen percaya bahwa Tuhan dapat melakukan segala hal, namun mereka hanya mengalami sedikit saja. Sekarang, karena mereka telah dilahirkan kembali, mereka tahu bahwa mereka memiliki akses kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan dapat melepaskan kuasanya sebagai jawaban atas doa. Tetapi apakah sesuatu itu terwujud atau tidak tergantung dari tindakan mereka sendiri. Sebagai contoh, menjadi kudus, berbicara dengan benar, mempelajari Alkitab, memberikan perpuluhan, menghindari percekcokan atau perselisihan, dan lain-lain. Gambaran itu membuat konslet kuasa Tuhan karena fokus mereka hanyalah pada apa yang mereka perlu lakukan, bukan apa yang telah Kristus lakukan. Bukan kuasanya yang diragukan oleh orang-orang Kristen ini, tetapi lebih kepada kerelaannya untuk menggunakan kuasanya demi mereka.
Mereka pikir kuasa Tuhan ada di luar sana, entah di mana, dan mereka haruslah berusaha melakukan sesuatu agar dapat memperoleh kuasa Tuhan tersebut. Kebenarannya adalah ketika Anda dilahirkan kembali, Tuhan telah menaruhkan kuasa urapan kemenangan, sukacita, damai, sejahteranya, segala sesuatunya di dalam diri Anda dengan kelimpahan. Satu-satunya alasan semuanya itu belum termanifestasi dalam jiwa dan tubuh Anda adalah karena pikiran Anda yang belum diperbarui. Bukan karena Tuhan tidak memberikan itu, tapi karena Anda masih memandang kepada alam fisik ketimbang cermin rohaninya. Sepertiga dari keselamatan Anda sudah lengkap. Sekarang ini roh Anda diselamatkan, disucikan kudus, dan diberi kuasa sampai sepanjang kekekalan. Suatu hari nanti Anda akan menerima tubuh yang baru dan jiwa yang baru untuk digabungkan bersama roh Anda yang baru. Sebelum itu terjadi, tubuh dan jiwa Anda lah yang berada dalam proses berubah, bukan roh Anda. Pada kedatangan Yesus yang kedua atau ketika Anda mati dan pergi kepadanya, perubahan di dalam jiwa Anda akan langsung dilengkapi. Kemudian ketika Tuhan kembali, roh dan jiwa Anda akan disatukan kembali dengan tubuh Anda yang dimuliakan. Pada waktu itu ketiganya akan menjadi sempurna. Tetapi sebelum itu terjadi, kehidupan Kristen adalah memperbarui pikiran Anda dan mengakui kesempurnaan yang sudah terjadi di dalam roh Anda, sehingga tubuh dan jiwa fisik Anda dapat mengalami manfaat-manfaat dari keselamatan. Menjadi serupa atau diubahkan itu adalah pilihan Anda. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 1-2. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa berarti menjadi sama bentuknya dengan sesuatu. Dalam kehidupan ini, Anda akan menjumpai berbagai tekanan hidup. Dari dunia, dari iblis, dari orang-orang yang tidak percaya, dan dari berbagai keadaan. Meskipun Anda tidak dapat menghindari untuk menjadi cair atau luluh, namun Anda dapat memilih bentuk macam apa yang Anda inginkan. Ketika tekanan itu datang, apakah Anda akan menjadi pahit atau Anda akan menjadi lebih baik? Dengan semakin berkobarnya pencobaan yang ada, apakah Anda akan meraih kemenangan atau Anda dikalahkan? Pilihannya ada di tangan Anda, tetapi yang pasti Anda akan diubahkan. Jadilah diubahkan oleh pembaruan akal budi pikiran Anda. Diubahkan dalam bahasa Yunani adalah sebuah kata yang sama yang berasal dari kata metamorfosis. Gambaran metamorfosis adalah seperti seekor ulat kecil yang memintal sebuah kepompong dan kemudian keluar sebagai seekor kupu-kupu yang cantik. Cara Anda untuk berubah, bermetamorfosa dari kepahitan, luka hati, dan dikalahkan menjadi seorang yang penuh kasih, disembuhkan, sehat, dan berkemenangan seperti yang Tuhan maksudkan bagi Anda adalah melalui pembaruan akal budi pikiran Anda. Roh Anda telah diubahkan dan tubuh Anda pada dasarnya adalah gerbong dari jiwa Anda. Apapun yang Anda pikirkan dalam jiwa Anda, tubuh Anda hanya mengikutinya. Oleh karenanya, akal budi pemikiran sikap Anda itulah yang menentukan apakah Anda mengalami kemenangan dan kehidupan Tuhan dalam roh Anda atau kekalahan dan kematian dari dunia nyata yang telah jatuh dalam dosa ini. Memperbarui akal budi pikiran dengan firman Tuhan akan memfasilitasi perubahan Anda. Firman Tuhan memberitahukan kepada Anda apa yang benar secara rohani. Itu memberikan Anda nilai-nilai dan sikap-sikap baru di mana Anda harus menyesuaikan diri kepadanya. Saat Anda terus-menerus melihat kepada cermin rohani Tuhan, Anda akan mulai melihat dan mengalami diri Anda yang sesungguhnya. Bab 4. Realita daging atau rohani. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roma 8 ayat 6.
Pikiran daging bukan berarti pikiran penuh dosa. Semua dosa bersifat kedagingan, tapi tidak semua yang bersifat daging adalah dosa. Daging secara harafiah berarti kelima panca indera atau berhawa nafsu. Pikiran kedagingan atau pikiran hawa nafsu mengizinkan pikiran Anda untuk didominasi oleh apa yang dapat Anda lihat, kecap, dengar, cium, dan rasakan. Anda benar-benar berpikiran kedagingan ketika pikiran Anda hanya berpusat kepada alam nyata panca indera ini saja. Bahkan di alam nyata atau alam fisik ini, Anda belajar untuk percaya kepada hal-hal yang tidak dapat dilihat. Radio dan televisi mengirimkan sinyalnya setiap saat di sekeliling Anda. Microwave menghangatkan makanan Anda. Karena adanya kuman Anda mencuci tangan Anda, entah mereka terlihat kotor atau tidak. Meskipun hal-hal fisik ini tidak dapat dilihat, Anda sadar benar akan kehadiran mereka dalam kehidupan sehari-hari Anda. Namun, ada juga dunia rohani, termasuk kenyataan-kenyataan di dalam diri Anda yang hadir tidak terlihat dari alam nyata Anda ini. Otak Anda dan kelima panca indera Anda tidak dapat melihat alam tersebut, namun jiwa Anda mampu melihatnya melalui firman Tuhan. Dengan iman, Anda dapat percaya kepada hal-hal yang tidak dapat dilihat secara fisik. Biarkan damai itu mengalir. Pikiran yang rohani membukakan aliran kehidupan Tuhan dalam diri Anda. Tapi pikiran kedagingan atau hawa nafsu menutup aliran tersebut. Singkatnya, pikiran kedagingan sama dengan kematian dan pikiran rohani sama dengan kehidupan dan damai sejahtera. Roma 8 ayat 6. Kematian berarti segala sesuatu yang merupakan hasil dari dosa. Ini tidak terbatas hanya pada kematian tubuh secara fisik saja, melainkan juga segala efek bertahap yang ditimbulkan oleh kematian tersebut, seperti kesedihan, kesepian, kepahitan, sakit, kemarahan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Di dunia yang telah jatuh dalam dosa ini, didominasi oleh panca indera alami Anda itu menghasilkan kematian. Tapi pikiran rohani menghasilkan kehidupan dan damai sejahtera. Yesus menyatakan, Roh-lah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan ku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Ketika pikiran Anda didominasi oleh apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Anda berpikiran rohani. Tidak peduli bagaimana keadaan-keadaan fisik Anda, Tuhan mampu menjaga Anda dalam damai sejahtera yang sempurna. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yohanes 2, Yesaya 26 ayat 3. Saat pikiran Anda tetap tertuju pada Dia, jiwa Anda akan sepakat dengan roh Anda, dan damai sejahtera Tuhan dicurahkan ke dalam jiwa dan tubuh Anda. Roh Anda yang telah dilahirkan kembali selalu berada dalam damai sejahtera yang sempurna. Ini hanyalah masalah mengeluarkannya. Di sisi lain, Anda tidak akan mengalami damai sejahtera dalam diri Anda jika pikiran Anda selalu terfokus kepada masalah-masalah Anda. Damai sejahtera, sebuah emosi, berhubungan dengan cara Anda berpikir. Kurangnya damai sejahtera Anda bukan karena sebuah situasi atau karena seseorang. Itu hanya karena Anda membiarkan pikiran Anda didominasi oleh apa yang dapat Anda lihat, kecap, dengar, cium, dan rasakan. Anda sibuk berpikir mengenai potensi kerusakan yang akan terjadi, memikirkan masalah apa yang telah terjadi, dan merenungkan dengan tekun segala opini pada masalah yang ada. Sementara itu, damai sejahtera Tuhan telah hadir dalam roh Anda, tapi Anda tidak mengeluarkannya. Bukalah katup yang tertutup itu dan biarkan damai sejahtera mengalir. Dijauhkan karena kedegilan. Orang-orang percaya seharusnya tidak hidup seperti mereka yang terhilang, yang terjebak di dalam dunia hawa nafsu mereka. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Efesus 4 ayat 17. Dalam konteks ini, orang-orang yang tidak mengenal Allah adalah mereka yang bukan orang Yahudi, seorang yang tidak berada dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan. Dengan kata lain, orang-orang yang tidak percaya tidak menggunakan pikiran mereka untuk melihat kebenaran rohani.
Efesus 4 ayat 18 berbicara tentang memiliki pengertian yang gelap. Jika Anda tidak memperbarui pikiran Anda dan menggunakannya untuk mempelajari dan merenungkan firman Tuhan, maka pikiran Anda tersebut akan secara otomatis condong pada apa yang dapat Anda lihat, kecap, dengar, cium, dan rasakan. Hal ini menggelapkan pengertian Anda. Pengertian adalah penerapan pengetahuan. Pengetahuan menaruhkan makanan ke dalam mulut Anda dan mengunyahnya. Pengertian menelan dan mencernanya, sehingga bisa menjadi nutrisi yang berguna yang bisa diberikan kepada tubuh Anda. Pengetahuan akan Tuhan itu sangat penting, tapi itu harus dimengerti agar bisa berguna. Tanpa pengertian Anda tidak dapat melepaskan atau mengeluarkan kehidupan yang ada di dalamnya. Ketika orang percaya hidup seperti orang yang tidak percaya, maka mereka akan mendapatkan hasil yang sama, kematian. Orang percaya yang tidak mengerti dan tidak menerapkan pengetahuan akan Tuhan dalam kehidupan mereka akan mencondongkan hidup mereka kepada pikiran hawa nafsu. Tanpa pengetahuan dan pengertian rohani, pikiran Anda tidak dapat diperbarui dan kehidupan Tuhan dalam roh Anda tidak dapat dilepaskan. Itulah sebabnya mengerti pewahyuan rohani tentang roh, jiwa, dan tubuh ini adalah langkah pertama untuk berjalan maju dalam kehidupan dan damai sejahtera. Ketika pengertian seorang percaya digelapkan, mereka jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Efesus 4 ayat 18. Dengan kata lain, kehidupan Tuhan masih ada di sana, namun kehidupan itu telah dijauhkan karena kedegilan yang mengacu kepada pikiran atau akal budi. Disinilah kebanyakan orang Kristen hidup, dijauhkan atau dipisahkan dari kehidupan Tuhan di dalam, karena kedegilan mereka sendiri terhadap kebenaran rohani. Di dalam firman-Nya, Tuhan menyatakan bahwa oleh bilur-bilurnya Anda disembuhkan. 1 Petrus 2 ayat 24. Anda melihat kepada diri Anda dan bertanya-tanya, apakah tumor itu telah menghilang? Dan dengan masih merasakan rasa sakit, lelah secara emosi, dan merasa takut, Anda berkata lagi, Tuhan berkata saya telah disembuhkan, namun kenyataannya tidak demikian. Tumor itu masih ada dalam tubuh saya, karena itu saya pasti belum disembuhkan. Dengan bersikap demikian, Anda telah mengizinkan panca indera Anda untuk mendominasi Anda daripada firman Tuhan. Kuasa yang sama yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada di dalam diri Anda, namun Anda tidak mempercayainya. Efesus 1 ayat 18-20. Anda membiarkan pikiran Anda dikendalikan oleh apa yang dilihatnya secara alam fisik lebih daripada apa yang ada di dalam alam roh. Oleh karena itu, meskipun Anda memiliki kehidupan kebangkitan Tuhan dalam roh Anda, itu tidak akan termanifestasi dalam alam fisik karena Anda berpikiran kedagingan yang sama halnya dengan kematian. Mesin atau gerbong, hawa nafsu atau birahi sama dengan dikendalikan oleh apa yang Anda rasakan. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Efesus 4 ayat 19. Ada suatu jenis perasaan ilahi. Anda tidak hanya menyangkal bahwa segala indera Anda itu ada. Akan tetapi, kebanyakan orang pasrah saja menerima masukan informasi dari panca indera begitu saja untuk didominasi oleh mereka. Mereka telah meninggalkan perasaan-perasaan yang dimaksudkan oleh Tuhan dan memasuki kehidupan penuh hawa nafsu, di mana perasaanlah yang mengendalikan hidup mereka. Perasaan seharusnya menjadi sebuah gerbong, bukan sebuah mesin. Perasaan itu dirancang untuk mengikuti apa yang Anda pikirkan, bukan untuk memimpin jalan Anda. Ketika Anda mengizinkan gerbong untuk bertindak seperti mesin dalam hidup Anda, maka Anda akan menemukan diri Anda tidak menuju kemanapun juga atau sedang menuju sebuah kecelakaan kereta. Dan untuk orang percaya, hal seperti ini seharusnya tidak terjadi. Pendekatan rohani. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia.
dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus 4 ayat 20-24. Perbaruilah akal budi pikiran Anda dengan firman Tuhan dan kenakanlah manusia baru. Efesus 4 ayat 24 secara sederhana menjelaskan bahwa roh Anda yang telah lahir baru, manusia baru, diciptakan menurut gambaran Tuhan dalam kebenaran dan kekudusan. Anda perlu mengenali dan mengakui diri Anda yang sesungguhnya dalam cermin Tuhan. Saat ini dalam roh Anda adalah benar dan kudus. Pada saat-saat tertentu Anda mungkin berpikir, saya menjadi lebih kudus. Namun dalam kenyataan, Anda hanya mengacu kepada tindakan Anda di alam nyata ini saja. Tingkat kekudusan yang Anda hidupi ini bisa saja bervariasi. Namun, sifat alami dari roh yang dilahirkan kembali adalah benar dan kudus. Itulah sebabnya Anda harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh Anda adalah bagian dari diri Anda yang diubahkan secara keseluruhan. Yang lama telah berlalu, segala sesuatunya menjadi baru. Anda tidak dapat mendekati Tuhan kecuali Anda datang kepada Dia melalui kebenaran dan kekudusan akan diri Anda yang sesungguhnya dalam roh. Anda tidak layak untuk masuk ke dalam hadirat-Nya jika berdasarkan kebenaran dan kekudusan pikiran dan tindakan Anda. Bahkan jika Anda telah melakukan yang terbaik sekalipun, Anda masih tetap kurang dalam melakukan sesuatu yang seharusnya Anda lakukan. Bahkan ketika Anda telah mencari Tuhan dengan segenap hati, Anda masih memiliki pikiran yang negatif dan tidak murni. Tidak peduli betapa kerasnya Anda mencoba, Anda masih tidak akan mampu menyamakan diri Anda dengan kesempurnaan Tuhan melalui usaha Anda sendiri di alam fisik, emosional, dan mental ini. Lalu bagaimana Tuhan dalam kekudusannya bersekutu dengan Anda jika dalam posisi Anda yang terbaik sekalipun Anda masih tetap tidak mencapai standarnya? Dia bersekutu dengan Anda melalui roh dengan roh. Anda menjadi ciptaan baru yang sekarang ini benar dan kudus. Dalam roh Anda yang telah diperbarui, Anda itu semurni Kristus karena kebenarannya telah diberikan kepada Anda. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. 1 Korintus 1 ayat 30. Yesus sendiri sungguh-sungguh menjadi kebenaran Anda. Dari kain kotor menjadi kebenaran. Sangat tidak tepat bagi orang percaya perjanjian baru untuk mengatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat 6. Karena hal itu berarti Anda sedang membicarakan kebenaran diri Anda sendiri yang tidak seharusnya Anda lakukan untuk mendekati Dia. Atau Anda benar-benar tidak tahu akan kenyataan bahwa Anda telah dibenarkan dalam roh oleh kebenaran Kristus. Menyebut kebenaran Yesus yang telah Anda terima pada saat Anda diselamatkan sebagai sebuah kain kotor merupakan sebuah hinaan terhadap Tuhan dan firman-Nya. Yesaya 64 ayat 6, kain kotor memang berlaku di dalam perjanjian lama karena tidak ada seorang pun yang telah dilahirkan kembali pada saat itu. Mereka tidak memiliki roh yang baru, jadi seberapa baiknya mereka hidup dalam dunia fisik dan jiwa mereka, mereka masih tetap saja berdosa dan tidak memiliki kemuliaan Tuhan. Kita semua telah berdosa, Roma 3 ayat 23. Tapi karena sekarang Anda telah dilahirkan kembali, sepertiga dari diri Anda telah sepenuhnya dibenarkan. Tidak seperti roh, tubuh, dan jiwa Anda masih tetap dalam proses. Sampai nanti kelak kita bersama dengan Yesus dalam kemuliaan, kekudusan tubuh dan jiwa belumlah datang. Kekudusan tubuh dan jiwa hanya sedang pergi dan menuju pada arah tersebut. Alam fisik, emosi, dan mental Anda akan selalu membutuhkan perbaikan, tapi roh Anda sudah disempurnakan.
Karena Tuhan adalah roh, maka Dia melihat kepada Anda roh dengan roh. Yohanes 4 ayat 24. Itulah sebabnya Anda harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Anda harus datang kepada Dia dalam roh Anda, karena itulah bagian dari diri Anda yang telah diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan. Tuhan hanya dapat menerima Anda berdasarkan siapa Anda dalam roh Anda yang telah dilahirkan kembali. Itulah sebabnya kelahiran baru sangat penting. Setiap orang yang belum menerima Tuhan namun mencoba untuk mendekati Dia berdasarkan siapa diri mereka dalam tindakan-tindakan dan pemikiran mereka akan selalu kehilangan kemuliaannya. Roma 3:23. Bahkan jika mereka telah membuat suatu perbaikan dalam diri mereka, Tuhan tidak dapat menurunkan dirinya hingga pada tingkatan tersebut. Tidak mungkin bagi mereka untuk mendekati, berkomunikasi atau bersekutu dengan Tuhan karena sifat mereka tidak kudus. Tingkah laku atau tindakan manusia tidak akan bisa mengerjakan apa yang bisa dikerjakan oleh kelahiran baru, mengubahkan sifat rohnya. Pusatkan pandangan Anda. Ketika Anda dilahirkan kembali, roh lama Anda mati dan secara langsung dihilangkan dan digantikan. Roma 6. Anda sudah menjadi sebuah ciptaan baru dengan roh yang diciptakan kembali dan ditinggikan. Tuhan telah mengirimkan roh anaknya ke dalam roh Anda dengan berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Galatia 4 ayat 6, Roma 8 ayat 9. Roh Anda dan rohnya menyatu dan menjadi satu untuk menciptakan sesosok pribadi yang sepenuhnya baru. Itulah sebabnya mengapa cermin Tuhan mencerminkan Anda sebagai ciptaan yang benar, kudus, dan murni. Pembaruan dari roh Anda yang telah dilahirkan baru itu sama persis dengan Yesus sendiri. Pusatkan pandangan Anda pada cermin Tuhan. Izinkan gambar yang direfleksikan roh Anda mendominasi pikiran Anda. Saat diri Anda yang dalam Kristus bertumbuh semakin kuat dalam hati Anda, maka kenyataan kedagingan akan memberikan jalan untuk kenyataan rohani. Itulah saatnya Anda mengalami kehidupan dan damai sejahtera. Bab 5. Menyatu dengan Yesus. Sama seperti Yesus, maka seperti itulah diri Anda saat ini di dunia ini. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 17. Perhatikan bagaimana itu mengatakan di dunia ini, bukan di dunia selanjutnya. Firman Tuhan mengatakannya sekarang, saat ini, di dunia ini. Itu tidak sedang mengatakan mengenai surga di masa yang akan datang. Sama seperti Yesus, demikian juga Anda di dunia ini. Jika Anda hanya melihat pada bagian fisik dan jiwa Anda saja untuk mengetahui apakah Anda ini seperti Yesus, maka Anda akan menyimpulkan Alkitab sangat sulit untuk dimengerti. Anda hanya akan melihat kebotakan, kerutan, kebuncitan, dan segala macam ketidaksempurnaan fisik yang Anda tahu yang tidak dimiliki oleh Yesus. Dalam dunia emosi Anda ada depresi, rasa kecil hati, kemarahan, kepahitan, dan terdapat sangat sedikit kasih Tuhan. Dengan segala fakta yang bertentangan ini, Anda bisa saja bertanya-tanya, bagaimana bisa saya ini seperti Yesus? Tetapi sekarang karena Anda mulai mengerti tentang roh, jiwa, dan tubuh, maka Anda tahu bahwa 1 Yohanes 4 ayat 17 pasti membicarakan mengenai roh Anda. Bagian dari diri Anda yang telah dilahirkan kembali adalah satu-satunya penjelasan yang paling mungkin dilakukan untuk pernyataan sama seperti Yesus saat ini, saya juga ada di dalam dunia ini. Bukan tubuh Anda ataupun jiwa Anda, melainkan roh Anda, itulah yang seperti Yesus saat ini. Betapa suatu kebenaran yang mengagumkan. Namun sangat sedikit orang Kristen yang benar-benar percaya akan kenyataan ini, karena roh mereka tidak dapat dilihat secara fisik maupun dirasakan secara emosional. Maka kenyataan kedagingan selalu menang atas kebenaran rohani. Tanpa melihat pada diri mereka dalam cermin Tuhan, mereka hanya tunduk kepada apa yang dapat mereka lihat, kecap, dengar, cium, dan rasakan.
Kebanyakan orang Kristen tetap hidup dalam pikiran kedagingan mereka dan mengalami efek mematikannya, bukannya memilih untuk menjadi berpikiran rohani dan menikmati kehidupan dan damai sejahtera. Menemukan harta karun. Jika Anda percaya bahwa Anda dalam roh Anda sama seperti Yesus saat ini yang ada di sorga, dalam segala kemuliaan, kuasaan, dan kesempurnaannya, hidup Anda akan diubahkan. Namun percaya hanyalah sebuah langkah awal. Anda juga harus belajar untuk melepaskan kenyataan ini dari dalam diri Anda. Hanya memikirkan pemikiran-pemikiran menakjubkan ini tidak akan mengubah segala sesuatu dalam hidup Anda secara spontan. Ini adalah sebuah proses. Saat benih kebenaran ini berakar dan tertanam kuat dalam pikiran Anda, maka sebuah proses pengertian, pertumbuhan, dan pendewasaan akan mulai terjadi dalam alam jiwa Anda. Kemudian, dengan seperjalannya waktu, Anda akan melihat perubahan radikal terjadi saat Anda terus mempercayai kebenaran ini dan melepaskan kuasa Tuhan yang sama dari dalam roh Anda yang telah dilahirkan kembali. Apa yang akan Anda lakukan jika saya memberitahu Anda ada $1.000.000 tersembunyi di pekarangan rumah Anda? Harta tersebut tertanam dalam pekarangan Anda. Jadi Anda tidak dapat melihatnya atau merasakannya, namun harta tersebut ada di sana. Karena tidak ada sesuatu pun di pekarangan itu yang dapat memberikan bukti akan adanya harta tersebut, maka satu-satunya yang dapat Anda lakukan adalah percaya kepada perkataan saya atau pada perasaan Anda. Yang mana yang akan Anda percayai? Jika Anda percaya kepada apa yang Anda lihat dan rasakan lebih daripada perkataan saya, maka Anda akan kehilangan harta tersebut. Mengapa? Karena Anda tidak akan mencari harta tersebut. Uang tersebut akan tetap terkubur dan Anda bahkan tidak begitu memikirkannya. Tentu saja seorang bisa saja membahas masalah ini pada suatu waktu, namun Anda tidak akan peduli. Bahkan kenyataannya Anda hidup dalam kemiskinan padahal ada harta karun tersembunyi di pekarangan depan Anda. Harta tersebut begitu dekatnya, namun Anda tidak dapat memperoleh keuntungan dari harta itu. Kecuali Anda percaya kepada perkataan saya, maka Anda akan hidup tanpa harta karun tersebut. Namun jika Anda percaya kepada perkataan saya, maka Anda akan mulai menggali. Meskipun percaya adalah sebuah langkah yang tepat, namun langkah itu hanyalah sebuah awal. Anda harus menggali, menemukan uangnya, dan kemudian mengangkatnya dari dalam tanah, agar Anda dapat menikmati keuntungan dari harta tersebut. Jika Anda memiliki sebuah sekop bertenaga uap air atau sebuah cangkul besar yang dapat mencangkul lebih banyak lagi, maka Anda akan bisa menemukan harta karun tersebut lebih cepat daripada seorang yang menggunakan sebuah sendok. Namun jika keduanya percaya, maka keduanya pada akhirnya akan menemukan harta tersebut. Anda bisa saja menemukan harta tersebut lebih cepat daripada orang yang menggunakan sebuah sendok. Tapi jika dia tidak berhenti setelah menggali inci yang pertama, meskipun tangannya melepuh, dia akan menemukan harta itu juga. Bahkan jika yang Anda miliki hanyalah sebuah sendok rohani, Anda masih akan bisa menemukan harta karun tersebut jika Anda terus menggali. Semakin Anda mengenal dan mengerti firman Tuhan, semakin cepat Anda akan melihat kenyataan rohani termanifestasi dalam hidup Anda. Tetapi sebelum semuanya itu terjadi, Anda harus mengakui apa yang telah ada di sana. Dalam roh Anda, sama seperti Yesus saat ini, demikian juga Anda di dalam dunia ini. Menerima kebenaran. Anda menyatu dengan Yesus saat ini. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. 1 Korintus 6 ayat 17. Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai kata satu di sini memiliki arti sebagai sebuah bentuk kesatuan dari pengeluaran yang lainnya. Ini jauh lebih dalam daripada sekedar mirip atau serupa. Contohnya adalah digabungkan menjadi satu untuk sebuah tujuan. Ini berbicara tentang suatu penyatuan yang sempurna. Jika ada molekul dan atom di dalam alam roh, maka Anda adalah molekul-molekul
untuk molekul dan atom untuk atom yang identik dengan Yesus. Sama seperti Yesus saat ini, demikian juga Anda di dunia ini. Dalam roh Anda benar-benar satu dengan Dia. Banyak orang percaya yang tidak menerima kebenaran radikal ini karena mereka tidak dapat membuktikannya secara fisik. Terperangkap oleh persepsi alamiah, mereka menjadi terbiasa dengan terdominasi oleh apa yang mereka lihat, kecap, dengar, cium, dan rasakan daripada mempercayai bahwa mereka benar-benar memiliki kesatuan rohani dengan Tuhan. Meskipun ini adalah kebenaran firman Tuhan, mereka tidak dapat membawa diri mereka untuk melihat kenyataan rohani, karena hal tersebut hanya bertolak belakang dengan panca indera mereka. Tetapi Anda dapat percaya dan mengalami kebenaran ini. Anda dapat diubahkan oleh pembaruan akal budi pikiran Anda sampai pada titik di mana Anda dapat membuktikan, memanifestasikan dalam alam fisik Anda kehendak Tuhan yang baik, berkenan, dan sempurna. Roma 12 ayat 1-2. Dengan menerima firman Tuhan, Anda akan mampu melihat kesempurnaan yang ada dalam roh Anda mulai mengalir keluar melalui jiwa dan tubuh Anda. Hal ini tidak hanya akan berdampak kepada Anda, namun juga kepada orang-orang lainnya yang Tuhan jamah melalui Anda. Kebajikan akan mengalir keluar dari diri Anda dan menyembuhkan orang-orang seperti yang dilakukan oleh Yesus. Sejak mengerti hal-hal ini, saya telah melihat hampir semua jenis kesembuhan fisik terjadi. Orang-orang dibangkitkan dari antara yang mati, kanker disembuhkan, mata buta dicelikan, dan orang tuli disembuhkan. Saya juga telah melihat kesembuhan emosi ketika orang-orang dibebaskan dari depresi, rasa kecil hati, dan sejenisnya. Apa yang sedang saya bagikan kepada Anda saat ini memang terjadi. Hal ini tidak hanya mengubahkan hidup saya, tapi juga mengubahkan hidup ribuan orang yang telah saya layani. Saya belum mendapatkan semua kebenaran dari hal ini, namun saya telah melihat cukup banyak untuk dapat saya saksikan. Seperti Anda, saya masih dalam proses pembaruan pikiran saya. Tetapi setiap orang percaya memiliki potensi untuk mengalami apa yang telah saya alami dan lebih banyak lagi. Kebenaran-kebenaran ini akan mengubah Anda. Saya terus menggali. Jika Anda berpikir bahwa apa yang dapat Anda lihat, kecap, dengar, cium, dan rasakan adalah semua yang ada mengenai realita atau kenyataan, maka Anda tidak akan bisa berjalan dalam kehendak Tuhan. Anda tidak akan mengalami kuasa dan kemampuan Tuhan dalam diri Anda jika Anda tidak bisa melihat hal-hal di luar tubuh dan jiwa Anda. Jika Anda berpikir bahwa kuasa Tuhan ada bersama dengan Dia di luar sana, entah di mana, maka akhirnya Anda akan menjadi kecil hati. Ini bukan karena Anda tidak percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, tapi Anda ragu bahwa diri Anda akan memperoleh kuasa tersebut. Anda harus percaya bahwa Anda sudah menyatu dengan Tuhan dalam roh, dan tanggung jawab Anda adalah melepaskan kuasanya dari dalam diri Anda agar kuasa tersebut bisa termanifestasi. Anda tidak bisa ragu bahwa Anda akan mendapatkan sesuatu yang Anda tahu Anda telah memilikinya. Itu hanya masalah melepaskan apa yang telah Dia tempatkan dalam diri Anda. Jika Anda benar-benar percaya, Anda akan terus menggali sampai pada akhirnya Anda menemukan harta karun tersebut dan sesuatu mulai terjadi. Saya tidak mengerti bagaimana iman bekerja selama bertahun-tahun, tapi hanya dengan mengerti bahwa iman itu ada di sana, itu membuat diri saya terus menggali. Saya mulai berdoa dan percaya pada hal-hal tersebut. Ketika tidak ada bukti secara alami atau secara fisik yang akan menuntun saya untuk berpikir bahwa saya dapat memanifestasikan kuasa tersebut, ketika saya mendoakan orang-orang untuk disembuhkan, saya tidak dapat merasakan apapun dalam daging saya. Tidak ada rasa geli, tidak ada rasa panas, tidak ada apapun juga. Saya tidak memiliki alasan untuk percaya bahwa kuasa Tuhan akan termanifestasi, kecuali saya telah melihat ke dalam cermin rohani saya dan mengetahui bahwa kuasa tersebut ada di dalam diri saya. Tidak banyak orang yang disembuhkan pada awalnya karena saya tidak begitu mengerti. Namun sejak saya menumpangkan tangan
saya pada banyak orang yang berbeda, saya mulai melihat beberapa dari mereka disembuhkan. Kuasa akan bermanifestasi di luar kemampuan fisik saya. Menjadi besar hati, saya terus menggali. Semakin dalam saya menggali, semakin banyak yang saya temukan. Semakin saya menemukan banyak, semakin cepat dan semakin mudah proses penggalian tersebut. Saya meletakkan sendok saya dan menukarnya dengan sebuah sekop. Setelah beberapa waktu, saya mengganti sekop saya dengan sebuah cangkul. Saat ini saya masih tetap menggali kekayaan Tuhan yang ada dalam roh saya yang telah dilahirkan kembali. Sikap saya benar-benar diubahkan sejak menemukan kebenaran ini. Ketika ada masalah, dulunya saya terbiasa untuk merasa kalau diri saya ini tidak cukup dan saya akan meratap. Oh Tuhan, saya tahu kalau Engkau memiliki kuasa, tapi saya kan hanyalah manusia. Saya tidak memiliki kuasa apapun. Kemudian saya menyadari bahwa saya bukanlah hanya manusia lagi. Sepertiga dari saya telah sempurna, sepertiga dari diri saya identik dan menyatu dengan Yesus, sepertiga dari diri saya menyatu dengan Roh Kudus. Karena adanya rasa percaya diri, jaminan, dan iman yang diberikan kepada saya ini, saya bisa menghadapi dan mengatasi masalah-masalah saya sekarang yang dahulu tidak bisa saya lakukan. Saat ini Anda terus menggali. Kebenaran-kebenaran ini akan melakukan hal yang sama untuk Anda.